juga datang. Nah, mau interview, mau observasi tentang museum ini. Dan nama saya adalah Bapak Jabatan Terakhir. Ya, saya pertanyaan pertama, kerja Bapak di museum ini. Sebenarnya jelas tadi bahwa selain memandu sistem memandu kebijakan, karena banyak sekali semua belajar di museum ini. Salah Dalam satu arti bukan seperti kita di kampus belajar yang bahasa sekolah. sudah berapa lama? Karakternya sendiri ada batas-batas area pengalaman di sini selain tadi uji kompetensi baru kita sudah mulai salah satu kemampuan skill maka tanggal 20 September 2009 kita udah diambil Kemana? iya Sekolah ini asal mula museum ini gimana? kalau kita lihat sejarah daripada museum ini kita lihat semua bangunan di area yang seperti area kolonial Belanda bukan jalan Sudirman West nomor 28 merupakan salah satu bukti bahwa area ini adalah salah satu peninggalan yang terlepas daripada orang-orang kolonial Belanda termasuk museum ini awalnya adalah gudang dan rumah pribadi Bapak William Stavis seorang pengusaha yang berhasil di atas untuk rempah-rempah di bawah untuk rumah pribadi. Ini salah satu bukti bahwa bangsa kita ini memiliki keberanian yang luar biasa, termasuk senjata yang kita miliki adalah senjata hasil rampasan. Jadi kita mengambil positif biar apa dan kita mencoba kembali lagi senjata yaitu yang disebut BKM pada kamar. Banyak dari zaman-zaman Jepang, penjajahan Jepang. Oh iya, Belanda. karena kita telah karena kita udah di patok artinya ada area khusus untuk museum Bogor tahun 1945 sampai 1950. Maka ini salah satu senjata yang dipakai oleh para penjajah dari luar suku Australia dan halal dan maupun ukuran menempuh buatan Jepang untuk apa menghadang suku sendiri. Ini kan barang-barangnya sudah lama ya Pak, yang udah dari bertahun-tahun lalu. Cara merawat barang-barang Sebenarnya sistemnya kita baca dari sistem semua barang pun baik mewah maupun sistem pemeliharaan. Nah, sistem pemeliharaan yang dipakai oleh Museum Jawa Moga secara bertahap kita melalui satu pembersihan, kedua melalui kasih oli dilakukan 1 tahun sekali. Di sini ada kayak newspaper zaman dulu gitu. Ya, ini salah satu bukti dari sekian banyak bahwa Bogor memiliki salah satu orang tua yang disebut Gelora Rakyat. Ejaan seperti apa tahun 1920-an. Nah, ini salah satu konsep museum ini hanya bukan di ditempati oleh mesin-mesin tapi museum ini ada selain orang di sini juga ada uang-uang, ada tempat masak, ada apa disebutnya ada baju yang pakai dipakai ini salah satu bukti. Jadi orang revolusi yang pertama Ini orang lokal ya, bukan orang nasional ya Pak ya? ini artinya bukan di daerah Bogor. Selain newspaper ada lagi. Sebenarnya ini ada peninggalan lain termasuk diorama ini. Diorama ini salah satu bukti dari sekian banyak yang menunjukkan eksistensi perjuangan kepolisian. Oh jadi ini replikanya gitu. Replika kejadian dan hal itu juga diarahkan oleh para pejuang termasuk Wiono Subroto untuk membuat gambaran ini. Gambaran terjadi kejadian di daerah Cianjur, Sukabumi, namanya ini Bulong ini. Nah, ini salah satu pertempuran yang sangat dahsyat, ada 6 Palagan, maka ini salah satunya. Berarti bukan Bogor daerah sini ya Pak ya? Ini justru kalau kita lihat kaji, museum ini bukan museum Bogor sebenarnya, museum Presiden Bogor. Jadi ditempati 2 kota Bogor dan Cianjur, kota Bogor dan Sukabumi, 3 kabupaten.
Cianjur, Bogor, Sukabumi. Masih sekitar Bogor ya Pak? Ya, maka ini timbul sebut pertanyaan ini yang disebut Museum Kepresidenan Bogor. Dan ada istilah ini, menguasai Jakarta gampang, tapi menguasai Bogor belum tentu, karena daerahnya sangat terjal, tebing-tebing dan berbukit-bukit. Susah Bogor. Nah, ini adalah salah satu uang yang terlibat langsung dalam proses ini deh. Proses tukar menukar, barter ya. Ada yang melalui uang goplak, ada melalui uang revolusi. Nah, itu salah satu kelebihan dari Bogor. Ada 3 jenis uang yang dipakai langsung dalam pembayaran tahun 1945-1950. Itu juga sama ya Pak yang itu? Iya, replika. ini ada replikanya, ada beberapa, ada 6 diorama yang menunjukkan eksistensinya perjuangan tempo dulu sampai 1950. Ini itu juga yang bagian Sama. Kalau yang di atas ada? Di atas adalah salah satu harus tadi kita harus karena di atas salah satunya tadi banyak sekali pusaka yang terlibat langsung dalam proses pembentukan karakter yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Cianjur di atas tempat yang pertama dan digunakan dalam perang, yaitu pusaka. Jadi ritualnya juga sangat luar biasa. Jadi kalau dibilang asli memang asli. Semua di sini museum ini asli. Ya, kita bangun ke atas dan ini salah satu bukti bahwa bangunan ini didirikan 7 Juli 1879. 7 Juli 1879. Jadi kalau kita hitung mati sampai 133 ya. Oh iya. Ya, ada 104 dah ya. Nah, ini gedungnya. Ini salah satu gedung yang dimiliki oleh Bapak William. Di atas fungsinya buat gudang aja sebenarnya, gudang. Dan kalau kita perhatikan, kenapa bangunan ini tinggi ya? Iya. Ini fungsinya adalah untuk sirkulasi udara. Orang-orang bule nggak mau terlalu dekat ya. Iya. Iya, lihat. Ini bangunan utamanya. Iya, kayak sekolah-sekolah di Bogor itu kebanyakan bangunannya masih yang Iya. dengan lantai itu jauh sekali. Iya, kita lihat dari ini aslinya kita lihat dari SMA 9 gitu. Zaman kolonial Belanda. Iya. Namun sama sekali pun direnovasi gitu. Renovasi udah ada 7 kali, karena sistemnya ya tadi ada ya. Sistemnya itu tetap pada mengacu pada sistem budaya. Artinya boleh berubah, tapi Tidak berubah. awalnya tidak boleh berubah. Ada dikokohkan. Bukan. Jadi kita boleh merubah, tapi dasarnya itu tidak boleh. Kayak ini kan dasarnya. Yang dirubah ini atasnya, ini tadinya kan apa bilik. Ini tadinya papan. Nah, itu yang bisa dirubah. Sesuai perubahan zaman. Iya. Dan khawatirnya kalau tidak dirubah nanti justru ini bukan cagar budaya lagi. Jadi justru disebut gunung baru ya. Iya. Suka dirawatnya kembali. Bagus. Kita harus transparan sampai upahnya kamu tanya ya. Iya. Bagus. Ini untuk perawatan saya juga bingung ya. Ini belum seluas 650 meter persegi. Ini bisa lihat. Kita nggak bisa menutup mata. Ada yang bisa lihat terang-terangnya. Oh iya. Tuh. Pemerintah sering meninjau museum ini nggak sih? Alhamdulillah sampai sekarang belum, makanya belum terbuka. Sama sekali belum. Belum. Dan dana pun hanya 4.500.000 per bulan. Kita harus itu udah mencakup semua sampai Karyawan, karyawan gaji Masya Allah. Ya. Nah, berapa? Ya, kemudian. Iya, per bulan. Dia tadi kita harus terbuka, Gaji karyawan pun nanti kalau ada tanya, ya saya jawab. Karena di sini harus dijawab. Kalau ada buat dokumen harus transparan terbuka. Dan saya buka aja. Nah, gaji karyawan pun tidak manusiawi. Dengan digaji Bapak Robi 400.000 per bulan, saya adalah 600. 300 adalah gajinya, 300 adalah kan uang transportasi. Ada enggak gaji segitu zaman sekarang? itu dari zaman Bapak pertama kali masuk. Zaman saya pertama kali masuk adalah 200.000. Baru naik 400.000 ya Pak ya? Bukan naik, karena tadi ada uang transportasi, tidak ada naik. Saya menekol seorang siswa dari PAUD
sampai adik itu di atas 2.000 per bulan. Per bulan. Bayangkan aja adik. Nah ini ada besarnya. Sambil short ini lihat ya. Itu kan lihat. Nah lihat. Kelihatan banget ya. Ini Bahkan dengan kondisi musim seperti ini, Bapak nggak juga ada ini punya 2009 ada sebelum saya masuk sini ini mati suri tidak ada pun orang yang masuk sini saya lihat sendiri satu hari tidak ada satu pun apa yang terjadi sistemnya yang kita hormat sekarang ada ini hari Jumat sebenarnya hari libur karena ada kegiatan maka dibuka bukan ada tadi dari Sinarsari, Sari masuk sini. Nah ini kan yang tadi disebut bahwa museum itu dengan sistem mandu yang baik, transparan, terbuka, menarik dari situ. Toh sekarang hasil berbulan untuk 2.000 dan turis dari mancanegara. dia termasuk mungkin 1 bulan 15 orang. Ini buktinya daripada sistem manajemen, sistem cara memandu ya. Dan Bapak sendiri juga ada potensi di Jawa dan termasuk Indonesia terbaik dari sekian musuh. Ya, ini darahnya semua, darah semua. Ini adalah sebut pasukan Danung Berata yang menyerang daerah Istana Bogor. Ini polisi gerak cepat dulu markas besarnya di daerah yang disebut Megamendung ya dia. Ini Tidak sempat dicuci Pak? Iya bagus, pertanyaan itu bagus sekali. Kalau namanya barang pertama dan terakhir berarti dia tadi biasa keluarnya Malaysia ini. Jadi inilah kelebihan dari museum yang lain, maka orang Jakarta, UI, semua itu tumpah ke sini. Saya pengen ketemu dengan Pak Mau, pengen langsung dipandu. Karena tadi selain kamu punya konsep yang menarik, kamu berhadapan dengan bukan tangan satu tangan itu langsung dengan Pak Mau tiap hari. Saya tiap hari ketemu dengan rekan-rekan kita dari pelajar maupun dari mahasiswa untuk membagi pengalaman. Ini kalau di foto kelihatan, lihat di foto. Ya, penjahatannya dari kamera. Masih baju kartu muslim kelihatan. Ini baju kartu muslim. Nah, jalan kartu muslim dulu sebut jalan Sidaman Weh, berubah menjadi jalan kartu muslim orang. Ini sobek ini akibat terlalu peluru masuk ke dalam perutnya sehingga timbul yang disebut jembatan. Itu dia. Dan ini dia ada senjata-senjatanya ya. Bisa ritual tinggi. Seperti besi kuning, ini kujang lembu, ini sebutnya golok bermata kuda ya, muka tapi bermata kuda. Ini menunjukkan ini yang disebut ritualnya tinggi. Jadi kalau bulan-bulan kita yang di bawah pakai oli apa gitu ritual keyakinan. Dan ini berlaku sampai sekarang juga kalau bangsa kita mengirim ke PBB ke PBB juga sama dari ritual. Saya tanya ke orang juga sama. Ya ini adalah salah satu pelayanan ya dia. Dan ini pakai infocus. Ini kan diputar film-film dokumentasi tahun 1940. Jadi aslinya, jadi kita menggunakan aslinya. Tadi. Ini ada baju wanita ya Pak? Nah, ini bagus. Ini salah satu bukti proklamasi menyatakan bangsa kita belum apa-apa deh, nggak punya tentara. Bangsa kita tuh dari laskar rakyat dulu awalnya. Maka oleh rakyat untuk rakyat tidak ada fungsi rakyat dulu deh ya, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ini. Maka dibentuklah BKR setelah menyatakan ada apa di balik itu timbul yang disebut anarkis deh, udah merdeka timbul anarkis. Jadi di Depok timbul yang disebut perang disebutnya anarkis, ada orang non muslim dan muslim ya, di Parung pengambilan lahan orang-orang kolonial Belanda, dan di Cibarus juga sama, dimanfaatkan oleh global tertentu untuk mengambil keuntungan di saat tentara Jepang tidak ada, bangsa kita ada. Maka timbul yang disebut BKR, Badan Keamanan. Siapa yang berjasa di sini ada di gedung ini? Yaitu Bapak Dule Abdullah,
Abu Umar Sanusi, jasa dengan Hussein Sastra. Di mana Pak Mahfud? Di yang gedung yang injak ini. Di sini salah satu. Maka penyerangan pun terhadap Sekutu di sini. Maka Pak Mahfud sebut Jalan Merdeka ini, Adek. Jadi banyak sekali ini sejarahnya, Adek. Jadi kalau digusur gimana ya? Hilang semua. Satu Kabupaten Bogor, Cianjur, Sukabumi, dua Kota Bogor, Kota Sukabumi. Maka inilah yang disebut Museum Presiden Bogor. Nah, ada lebih mengerikan lagi ini deh, Aceh Patroni ini. Dia tadi apa deh? Ternyata musuh paling besar, musuh paling biadab pada teman sendiri. Ngerti bahasa gitu adek? Bahwa musuh ini Aceh Patroni dibunuh dengan tunjukkan tembakan. Lalu apa adek Pak? Dikubur langsung secara paksa. Di daerah kecuali ini. Digali oleh jadi ini pakaiannya terakhir dalam kubur. Nah, di sini juga ini alat yang disebut alat yang sangat tinggi, ritual dari batu halilintar, tumbang, ya pedang sokonaya, ya masih gerak-gerakan. Ini membuktikan salah satu tadi fungsi daripada inilah yang disebut pasukan beruang putih. Jadi pasukan dulu ada pasukan Banteng Serosot, pasukan Kelelawar, Bajul Luncat, pasukan Beruang Putih. Siapa pasukan? Di belakang ada untuk pengkhianat. Untuk pengkhianat ada nggak tanggung dulu, yaitu dipenggal lehernya, pakai golok buluk ini. Nah golok buluk ini ritual sangat luar biasa. Nah, ini kan belum nih, belum cuci deh. Itu bayonetnya juga ada yang masuk itu. Nah ini belum dibuka adik. Nanti insya Allah kalau Bapak Mahfud Badu punya rezekinya musim ini, ya mudah-mudahan kita bisa pakai rezeki itu sebut untuk membuka ini, ya membuka pedang ini yang terakhir dia dipakai dalam perang. Ya. Ini kan belum dibuka. Oh belum dibuka sama sekali ya, belum. Dibukanya oleh siapa? Bukan oleh Pak Maruf, oleh ahlinya. Ada ahlinya 4 kiai biasanya atau 4 ustaz. Ini lihat, nah ini baju Mayor Oking. Oh iya, jadi jalan Mayor jadi jalan ya. Maka museum ini mempunyai jalan kolonial Belanda, mempunyai jalan yang disebut jalan tidak terlepas daripada kemerdekaan. Satu jalan merdeka, kedua jalan Kartini, di belakang jalan Mayor Oking, satu lagi jalan veteran. Inilah museum terbaik dibanding museum yang lain. Ini tidak terlepas daripada apa? Terlepas daripada dekatnya dia dengan Allah. Dekatnya dengan agama. Makanya ada lihat Hussein Sastra Negara, Pasar Taji, Ali Sukma itu adalah kalau ditembak 1 kali tidak akan terbunuh, 2 kali tidak akan terbunuh. Beliau isinya luar biasa. Kenapa Pak Maruf? Itu dulunya apa? Semua pejuang kita tidak lepas daripada izin dari Allah. Hussein Sastra Negara. Ya. Ini salah satu ini yang dimiliki oleh keluarganya ini paling besar. Yang lainnya adalah foto aja. Nah, nanti kita punya foto Pak Ibrahim Haji. Kita punya Ishak Juwarsa aslinya ada di bawah. Ini menunjukkan ada bahwa beliau ini tidak terlepas daripada yang disebut peta ya, museum peta ini. Ini salah satu museum dan ini pangkatnya terakhir Pak Kapten Mustiar usianya 19 tahun dia tewas. Ya. Maka dia sebut pahlawan revolusi adalah Margonda ya, dengan tampang sekali Margonda merupakan salah satu figur yang dipakai oleh Depok. Tapi kalau kita lihat sejarah, Margonda bukan di Depok sebenarnya. Ya. Margonda punya bapak namanya Ribut. Ya, Ribut bin Margonda. Ribut punya anak itu namanya Margonda. Orang Rumpin dia. Itu terkenalnya di Depok ya? Iya sampai jadi jalan juga ya. Ini adalah ada sedikit setelah komunikasi bagi keluarga Pak Agus, Pak Margonda bukan perang di Depok, Margonda perang di Kalibata. Yang justru yang seharusnya bukan Margonda, yaitu Bapak Ibrahim ada dengan Tolek Iskandar, oleh Ahmad Iskandar. Karena beliau yang membentuk Batalion 3 dari Divisi 2. Jalan besar tapi ya Pak di Depok ya. Tapi nggak apa-apa kita katakan dia meninggal, dia seorang pedagang sama ikan. Di bawahnya ada bom nanas, dia minta uang, dikumpulkan orang-orang Belanda sini kalau mau uang sini kumpul aja modus, wah dibayar uangnya, ternyata di dalam bom lempar ke pihak orang nikah, 1 dia tewas, dia 15 tewas.
orang pemberdayaan orang rumpin. Di mana Pak Maur? Di yang disebut di daerah jembatan Pinus, yaitu Depok Makan. Itu tak air bertemu. Ini aja Pak, harapannya ya untuk kedepannya Pak. Pemerintah dijawab nanti. Bapak yang tidak ada apa, tidak ada protes dari pemerintah atau Oh ya, deh kita termasuk di kategori pada leadership. Kalau leadershipnya udah dicela oleh pemerintah gimana? Leadershipnya udah tidak dipercaya oleh pemerintah gimana? Misalnya, nggak ada kebantuan apapun. Yang bermasalah di sini adalah leadership pimpinan. Kenapa? Nah, itu kan kita perlu kaji begitu. Bapak kan nggak perlu ya. Sebagai pemerintah tadi tidak ada inisiatif untuk berubah. Padahal dari pihak kita udah menyarankan kepada Pemda silakan bawa oleh Pemda. Tapi pihak pemerintah kayaknya enggak untuk musuh. Coba aja bayangkan kalau untuk mall, insya Allah besoknya selesai. iya. Iya. Kalau untuk musuh, aduh jangan. Padahal dananya banyak. Jadi, terus kedua harapan saya adalah berperhati agar senantiasa tadi upah yang diterima oleh musuh Jam Bogor sama dengan perusahaan-perusahaan lain, karena di sini bukan perusahaan, adalah menjaga aset yang dinilai miliaran rupiah. Ada bayangkan bus lepuh, hujan, bersyukur berapa juta kalau juta. Ini aset negara. Kalau hilang satu aja yang di penjara bukan pemerintah, saya dulu. Karena saya Tidak ya Pak ya, terima kasih untuk waktunya Semoga ya Pak Pak dari ya. dedikasinya Pak. Makasih Iya. banget. silakan aja deh. Iya, Pak. Ya. Okay guys, thank you for watching this video. I hope all of you enjoy our observation in here.